Kementerian Keuangan memastikan kesiapan dana darurat untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Penyaluran anggaran akan dilakukan secara fleksibel melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana pemerintah mengatakan penanganan bencana alam memiliki pendekatan yang berbeda dengan belanja biasa karena menyangkut keselamatan dan jalur hidup orang banyak. Pemerintah pun memastikan pendanaan kebencanaan akan selalu diutamakan untuk mendukung target-target percepatan rampungnya masalah Karhutla. Belum minta, tapi kita sediain, kan mereka punya 5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti. Sementara ini Kementerian Kehutanan juga sudah minta anggaran, kita sudah kasih sebagian. Yang disiapin berapa Pak sampai sekarang Pak? Yang disiapin mungkin Pak anggaran untuk Karhutlanya sendiri. Karena kan kalau Bapak bilang 5 triliun itu kan sama kayak pas yang gempa kemarin ya, kalau Karhutlanya sendiri. BNPB belum ngasih biaya total, ya kita nggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi kan, dia akan assess ulang. Tapi hitungan saya sih nggak akan sebesar di Aceh, karena kan Aceh kan masif sekali. Itu. Soalnya kan Pak Prabowo kan menargetkan 1 sampai 2 pekannya kan Karhutla bisa rampung ya Pak. Apakah berarti akan ada percepatan dari segi pendanaan gitu dari Kemenkeu apa gimana Pak? Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Dan sementara itu Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat pada Rabu mengatakan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan juga terus dilakukan pemerintah. Sejumlah perusahaan bahkan telah disegel sementara karena ditemukan kebakaran di wilayah konsesi mereka. Jumhur menegaskan pemeriksaan akan menyasar perusahaan yang memiliki konsesi, termasuk sektor perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Untuk masyarakat pemilik ladang, pemerintah melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi El Nino. Tercatat sudah ada 72 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sudah ada yang barangkali minggu ini akan ada 7 perusahaan kita segel gitu ya, yang sementara kelihatan nyata dia di lapangan terjadi kebakaran yang luar biasa hebat. Dan masih ada ratusan lain yang akan kita verifikasi karena kebakaran itu terjadi di wilayah konsesi yang mereka miliki. Karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan. Ketika api meluas, negara harus menanggung biaya penanganan dan pemulihan, sementara aktivitas ekonomi, produktivitas, kesehatan hingga penerimaan negara pun ikut terdampak. Karhutla pun berpotensi menjadi beban baru bagi APBN. Lalu seberapa besar sebenarnya ongkos ekonomi Karhutla bagi Indonesia? Dan mengapa persoalan ini terus berulang? Kita bahas bersama ilmuwan senior Landscape Alliance dan guru besar IPB Heri Purnomo dan ekonom senior Indef Tauhid Ahmad melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mas Tauhid dan juga Prof. Heri, terima kasih banyak sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Mas Ruli. Baik, Mas Tauhid, terima kasih banyak sudah hadir juga sambungan Zoom di sini. Saya langsung ke Prof. Heri terlebih dahulu. Prof. Heri, kalau kita membahas terkait dengan Karhutla ini kan Pak Purba juga sempat mengatakan bahwa tidak akan memberikan batas atau memberikan berapapun sebenarnya anggaran ataupun biaya untuk penanganan Karhutla ini. Pertanyaannya seberapa besar sebenarnya ongkos ekonomi Karhutla yang tidak kita lihat sekarang? Ya. Pertama komentar Pak Purba ya. Saya tahu ada 5 triliun buat BNPB ke seluruh bencana. Tetapi itu untuk penanggulangan. Penanganan. Tetapi sangat kecil untuk pencegahan sebenarnya. Saya lihat dana dari Kemenhub hanya 145 miliar. Pencegahan Karhutla. Pencegahannya. Itu artinya hanya 1.000 perak ya per hektar. Karena Kemenhub itu punya 125 juta kawasan hutan. Itu sangat kecil. Jadi tidak imbangnya antara penanganan, kalau sudah bencana terjadi, baru keluar ya. 5 triliun itu juga tidak besar-besar amat. Tetapi pencegahannya itu justru sangat-sangat kecil. Dan kesalahannya tidak hanya ke Pak Purba ya, tetapi DPR kita mengapa mengasih anggaran ke pencegahan sangat kecil. Kita tahu sebenarnya dari awal tahun lalu El Nino akan terjadi sangat-sangat besar di 2026. BMKG sudah memberikan prediksi tersebut. NOAA, BNPB, semuanya sudah BMKG. Dan kerugian karena kebakaran kan sangat-sangat besar. 1 hektar bisa 100 juta itu kerugiannya ya. Pemulihannya bisa 500 juta rupiah per hektar. Itu belum kalau ditambah dengan emisi karbonnya ya, gambut.
itu punya 1.000 ton per hektar. CO2-nya bisa 3.300 ton CO2 per hektar. Oke. Kali saja dengan $5, itu harganya bisa sekitar 300 juta per hektar. Gitu. Itu kerugian. Kerugiannya. Kerugiannya besar sekali ya. Tadi pencegahannya sangat kecil, penanganannya baru 5 triliun, tapi itu untuk banjir untuk segala Ya, macam. oke, tidak hanya fokus untuk kebakaran hutan dan lahan saja gitu. Nah ini menarik, tapi kalau kita bertanya ke Mas Tauhid, kalau Anda melihat dan para ekonom melihat, apakah karhutla ini sudah bisa disebut sebagai ekonomi shock bagi Indonesia sebenarnya dengan data-data yang disampaikan oleh Prof. Ferry tadi bahwa ada berapa ratus juta yang dikeluarkan, bahkan sampai triliunan. Bagaimana Anda melihatnya Mas Tauhid? Ya, kalau lihat tadi apa yang disampaikan Profesor ya, saya melihat ini memang levelnya sudah economic shock, tapi mungkin besarannya ya tergantung nanti ini berapa lama dan luas areal begitu. Baik. Meskipun ini bisa diprediksi, tapi skala dan waktu itu yang sulit diprediksi. Nah ini sehingga dampaknya, besarannya pasti akan sangat berbeda. Tapi kalau tadi sampaikan Prof, kelihatannya dampaknya signifikan ya, bukan hanya lokal di satu daerah, titik-titik apinya ini kan sudah merambat ya, sudah ke banyak tempat, sehingga memang memberikan efek pada perekonomian paling tidak di provinsi-provinsi yang terkena begitu. Dampak nasional saya kira ya terjadi ya, kalau provinsi tadi katakanlah 1 kuartal atau 6 bulan tidak pulih, maka otomatis berdampak ke nasional, meskipun mungkin terhadap GDP-nya mungkin tidak sebesar COVID dan sebagainya. Yang kedua berkaitan dengan tadi apakah disebut economic shock tadi kalau sampaikan Profesor, mungkin kalau angkanya sampai katakanlah ratusan triliun ya dengan case 2015 yang terburuk, maka otomatis ini akan memberikan dampak ekonomi yang ya besar sekali gitu ya. Ini tidak hanya tadi bagi pangan ya terganggu, transportasi, produktivitas di masyarakat menurun, termasuk juga katakanlah di daerah tersebut sulit untuk bisa memproduksi pangan secara normal ya, petani sehingga bisa nggak berusaha. Jadi betul masuk ekonomi shock, tapi levelnya ya mungkin nanti setelah dihitung lah berapa lama dan berapa luas begitu. Baik, tapi kalau dari pandangan Anda Mas Tauhid, berarti efek berantai atau efek domino dari kebakaran itu benar-benar bisa menyasar banyak sektor dan kerugiannya pun pasti akan lebih besar dari apa yang disampaikan tadi gitu. Ya, saya kira betul ya. Kalau katakanlah tadi ya 2015 di angka 200 triliun. Bahkan ya Bank Dunia pernah menyebut 2019 ya kasusnya hampir 0,5% dari PDB begitu. Nah ini kan besar sekali. Nah kalau misalnya skalanya kita cukup masif di banyak provinsi, terutama di Kalimantan dan di Sumatera, maka efek berantai itu terjadi gitu ya. Ini kan yang pertama ya mulai dari gangguan tadi produktivitas, kesehatan. Nah ini kan lama-kelamaan orang nggak bisa melakukan aktivitas. Dan karena lingkungan itu terganggu ya hambatan logistik dan distribusi itu akan terjadi begitu. Orang nggak bisa mobilitas termasuk transportasi misalnya pesawat dan sebagainya, nggak ada yang berani lewat di daerah karhutla tersebut. Nah ini yang saya kira memang efek berantai itu yang kemudian ya pukulan lah, terutama bagi petani, pelaku UMKM, termasuk di sektor pariwisata. Ini yang kemudian memiliki efek berantai tadi begitu. Baik, efek berantai ini disampaikan oleh Mas Tauhid itu jelas sekali Pak. Kerugiannya bahkan bisa lebih besar dari 200 triliun yang disampaikan di tahun 2015. Tapi kenapa tadi Pak Prof katakan bahwa upaya pencegahan, pemulihan itu lebih besar dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan untuk pencegahan. Apa yang dalam kacamata Profesor itu terjadi di Indonesia? Ada yang rugi, ada yang untung sebenarnya. Ada yang rugi, ada yang untung. Jadi kalau kita punya lahan 10 hektar, kemudian kita coba menyiapkan lahan untuk kebun misalkan dengan traktor itu biayanya sekitar 60 juta kalau dengan traktor. Tapi kalau membakar itu cukup 1 juta saja. Jadi tidak semua orang itu rugi dengan karhutla. Ada sebagian kecil ya, para pekebun, para konsesi yang mengelola lahan dengan membakar. Hitung-hitungan saya yang juga dikutip oleh Bank Dunia sebenarnya. Ketika kerugiannya itu sekitar $16 miliar,
kerugian yang tadi sekitar 250 triliun. Untungnya sebenarnya separuhnya 125 triliun Dari aktivitas? dari aktivitas membakar. Oke. Bisa dibayangkan nggak? Jadi kalau Anda punya lahan ya Mas, ya, tadi mengolah lahan tanpa membakar itu mahal. Ya. Oke. Kalau membakar itu murah. 1 hektar cuma 200 perak ya, 200.000 ya. Jadi Satu udah selesai hektar. 1 hektar. Dengan Kalau cara bakar, dibakar saja. nyuruh orang membakar. Tapi kalau Anda mengolah dengan traktor tidak membakar, hitung-hitungan saya itu 6 juta. Itu saya menyiapkan sendiri tuh 6 juta di Riau gitu. Jadi membakar itu banyak yang dirugikan, yang masyarakat lokal banyak masyarakat dirugikan. Tapi ada sebagian para elit ya, para pengusaha, para petani yang nggak benar ini yang untung ya. Karena ini kan Karhutla ini El Nino akan berakhir sampai awal tahun sebenarnya. Nah itu 2027. setelah itu musim hujan. Ya. Ketika musim hujan tiba, Mau tidak mau harus dengan mereka yang tidak membakar itu tidak siap menanamnya. Tapi kalau sudah membakar, sudah Ready untuk selesai, menanam lagi. sudah siap menanaminya. Dan kalau ekonomi of lahannya, saya punya ekonomi of fire sebenarnya. Oke. Lahannya itu harganya naik banget itu ya. Oke, ketika Setelah sudah dibakar. ready, oke. Itu yang menyebabkan kebakaran terus terjadi karena tidak semua rugi gitu ya. Iya. Tadi bayi-bayi rugi, ibu-ibu hamil rugi ya. Oke. Tapi ada sebagian yang untung, yang ini Iya. yang harus kita perangi kan kriminal gitu. Oke. Itu yang kadang-kadang agak lepas ya. Yang besar dibidik. Yang kecil gampang dicari, tapi kadang-kadang yang sedang-sedang ini Agak yang sulit ya gitu. Oke, sulit. Tapi dengan kondisi tersebut gitu, dengan keuntungan jelas dengan cara membakar hutan itu lebih mudah untuk memperluas lahan gitu ya. Sedangkan kerugiannya pun menjadi 2 kali lipat dan lebih besar lagi untuk seluruh orang. Sedangkan keuntungan membakar lahan hanya untuk segelintir orang saja. Di mana letak pemerintah seharusnya dengan dana yang hanya berapa ratus miliar saja untuk pencegahan? 140 Apakah miliar. mereka bisa melakukan pencegahan dengan hal tersebut di mana keuntungan depan mata menjadi salah satu yang dipertaruhkan di sana? Ya, itu yang lumayan kita berusaha ya. Saya rasa polisi, tentara, kawan-kawan di kementerian sudah berusaha. Tapi ekonominya juga jalan ya. Iya. Ekonomi of fire ini gitu. Oke. Ya. Jadi tanpa insentif yang memadai, mengelola ekosistem yang baik, gambut yang baik, masih agak sulit bersaing dengan ekonomi yang berbasis pembakaran. Ini gitu ya. Ini kita punya carbon trading, Iya. kita punya payment for environmental service, Iya, ya. oke. Kita punya ecological fiscal transfer. Ya. Tapi itu perlu terus digalakkan. Dan satu ya, BNPB mengatakan 80% habis kebakaran apa yang adik? Sawit yang terjadi. Gitu Sawit ya. terjadi. Nah ini saya kerja dengan RSPO gitu ya. Bagaimana sawit-sawit ini memenuhi itu standar-standar lingkungan. Saya ingin mengutip gini Mas, pasal 33 ayat 4 konstitusi kita. Bahwa ekonomi Indonesia harus dikembangkan secara berlanjutan, sustainability, ramah lingkungan dan kolaboratif. Ini harus diingat. Ini amanat konstitusi loh gitu ya. Baik, ini menarik. Saya langsung ke Mas Tauhid. Mas Tauhid, kalau menurut pandangan Anda, sektor mana yang paling rentan terhadap dampak Karhutla, Mas? Gitu dengan sekian banyak sektor yang terlibat, mana yang paling rentan sebenarnya sehingga benar-benar mempengaruhi perekonomian daerah dan juga Ya, kalau nasional? kita lihat ya, sektor yang pertama ya, tentu saja adalah di lapangan ya, ada di sektor pangan ya, yang tentu saja pada musim terjadi Karhutla mereka nggak bisa berproduksi begitu ya. Itu kan terjadi begitu ya, sehingga otomatis ya petani di daerah tersebut tidak bisa berproduksi. Mungkin lain halnya dengan tadi petani atau ini sawit yang mungkin memang sangat tergantung dengan proses tadi. Yang kedua ya, pukulan berikutnya juga pada sektor pariwisata. Nggak mungkin di daerah kabut asap orang akan berpergian ya, tidak mungkin pulang ke daerah wisata, itu nggak akan terjadi begitu ya. Saya kira kerugiannya jelas. Kalau misalnya kita ingat pada waktu Gunung Bromo ya terbakar, itu kan nggak ada wisata, langsung jelek di daerah situ karena harus ditutup. Apalagi ini daerah yang kawasannya sangat luas sekali begitu ya. Nah, itu clear gitu. Kemudian karena dua yang main tadi terganggu, otomatis transportasi nggak bisa jalan, tidak ada pelayaran atau penerbangan yang berani ke wilayah-wilayah
terganggu begitu. Termasuk tadi mobilitas logistik nggak berani ke wilayah-wilayah tersebut. Nah, ujung-ujungnya ya para pelaku usaha, UMKM dan sebagainya kena begitu. Nah, tetapi tadi disebutkan ada ibu rumah tangga dan sebagainya. Ini yang sektor kesehatan yang paling terdampak karena biaya untuk penanganan misalnya kasus ISPA, kemudian biaya tambahan untuk mengobati dan sebagainya, itu kan mengurangi daya beli dan menambah beban mereka di tengah situasi sumber pendapatannya berkurang, bahkan mungkin ada yang hilang begitu. Ya, ya. Ada economic loss yang besar di sana gitu dengan upaya penanganan pasca terjadinya kebakaran di sana gitu. Dan menurut Anda, Mas Tauhid, apakah pemerintah sekarang ini mungkin juga beberapa tahun yang lalu dengan bencana yang besar ini lebih memikirkan biaya pemadaman dibandingkan economic loss yang terjadi besar ini dengan terjadinya karhutla? Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya memang ya fokus pemerintah ini masih kepada biaya untuk melakukan penanganan pemadaman ya. Ketimbang katakanlah menghitung kerugian loss tadi yang sangat besar tadi hitungannya kita sekarang belum tahu tapi historikalnya sangat besar. Nah, sehingga katakanlah tadi seperti disampaikan oleh Prof fokus untuk pencegahan sebelum bencana itu terjadi menjadi hilang gitu. Jadi fokusnya nanti dana on call dan sebagainya sebesar 5 triliun tadi ya jauh lebih besar ketimbang pencegahan. Padahal tadi sudah diketahui bahwa katakanlah ada perkiraan akan terjadi karhutla karena karena ritmenya biasanya seperti itu pada saat terjadi musim-musim seperti ini begitu. Nah, saya kira memang yang harus kita perhatikan dengan situasi loss yang sangat besar harusnya menjadi catatan ya respon untuk pencegahan harusnya bisa jauh lebih banyak dan lebih besar, termasuk infrastruktur, alat peralatan dan sebagainya yang kita sudah tahu titik-titiknya itu nggak akan jauh berbeda sepanjang tahun ya. Pusat-pusatnya misalnya tadi di Riau, kemudian di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Timur yang sangat luas dan memang umumnya di daerah-daerah yang potensial keringnya itu sangat masif gitu. Dan juga wilayah dekat konsesi sebenarnya. Saya langsung itu menjadi salah satu yang jadi sumber-sumber titik api juga saat ini gitu. Itu menjadi pertanyaan besar juga. Saya langsung ke Prof Heri. Prof Heri, kalau tadi disampaikan oleh Mas Tauhid, menurut pandangan Anda siapa yang sebenarnya menanggung kerugian paling besar di tengah kondisi saat ini? Negarakah, perusahaankah, atau lebih ke masyarakat? Boleh nggak saya bilang orangutan, gajah, tiger ya, itu juga penting. Itu juga penting karena saya bukan orang antroposentris semua manusia ya, tapi juga para satwa ya, para binatang itu juga rugi ya karena habitatnya hilang, bahkan mereka juga menjadi korban langsung di sana. Korban ya, orangutan gitu ya. Kemudian tentu masyarakat lokal yang ada di tempat situ ya, ibu-ibu, anak-anak sekolah gitu ya, itu juga tentu pekebun yang baik, pekebun yang tidak membakar ya, pekebun yang berusaha untuk mengolah lahannya dengan baik. Pengusaha yang baik yang tidak membakar itu juga akan kena gitu ya. Dan pemerintah juga, pemerintah daerah kan pengeluaran juga keluar ya, pemerintah pusat itu ya. Kemudian para pedagang ya. Jadi dengan kebakaran ini, bagaimana reputasi komoditas kita, reputasi tambang kita, reputasi sawit kita, kayu kita ya, karena sering dikoneksikan gitu ya, itu yang harus disconnected gitu. Dan dunia internasional ya, dengan perubahan iklim ya, ini kan ada jutaan ton ya, itu teremisikan, itu perubahan iklim itu menimbulkan pemanasan global. Ini kan kebakaran makin panas, nanti makin banyak kebakaran itu berputar, itu semua akan rugi gitu ya. Tapi tadi ada yang rugi, ada yang untung ya. Itu makanya tata kelola menjadi penting. Tata kelola ini juga berhubungan dengan siapa yang memutuskan. Siapa yang memutuskan misalkan anggaran pencegahan kebakaran kecil ya, 145 miliar.
saya lihat Kemendut minta lagi 175 miliar. Tapi belum di ACC. Ya, belum di ACC. Saya rasa harus di ACC cepat gitu ya. Oke. Nah, siapa yang memutuskan ini? Tentu pemerintah dan DPR. DPR jangan enak-enak saja. Anda ikut memutuskan betapa kecilnya ya anggaran yang disediakan untuk pencegahan. Oke. Harusnya itu triliun-triliunan gitu. Itu dulu kami studi juga gitu. Pencegahan harusnya lebih besar dari penanganan. Oke. Kalau penanganan sekarang 5 triliun. Walaupun pakai banjir Untuk dan seluruh semua ya. banyak bencana kan, bukan hanya kebakaran. Iya. Harusnya Hutan. pencegahan kebakaran paling tidak 1 triliun lah. Jangan dikasih 145 miliar. Tadi saya katakan luas hutan kita, kawasan hutan 125 juta. 145 miliar untuk 125 juta. Artinya apa? Hanya 1.000 perak, perak untuk per 1 hektar. Oke. Coba, 1 hektar itu luas loh, Pak. Oke. Hanya kasih 1.000 gitu ya. Artinya ketika bicara tata kelola, saya mau putuskan. Belum lagi beberapa pengurangan dana di level daerah. Bagaimana masyarakat peduli api, Iya. bagaimana Manggala Agni, Oke, ya. sosialisasi. Itu yang Edukasi. kurang gitu ya. Itu yang saya harap kalau bicara tata kelola kita tidak menyalahkan siapa-siapa sekarang, tapi berusaha memperbesar dana, memperbesar kesiapsiagaan, dan juga dulu kita punya badan restorasi gambut dan mangrove ya. Iya. Itu juga hilang sekarang ya. Oke. Padahal itu cukup efektif sebenarnya untuk membasahi gambut ya. Oke. Karena gini Mas pertanian lahan basah dulu kan harus dikembangkan. Itu perlu inovasi baru, perlu investasi baru. Saya rasa Danantara harusnya juga ya bicara tentang ini, bagaimana green investment di lahan-lahan itu. Jadi gambut tidak dikeringkan, kemudian untuk tanaman yang lahan kering seperti jagung dan sawit. Oke. Tapi bagaimana untuk lahan-lahan yang basah ya. Oke. Nah, tentu inovasi. Saya ingin bagaimana sawit sekarang bisa hidup bagus di lahan basah. Ini perlu penelitian dan riset yang detail. gitu ya, Baik, gitu oke. ya. Baik, sebelum kita bahas masalah tata kelola terkait dengan apakah tata kelola sekarang ini membuka ruang besar sekali untuk karhutla, tapi kita juga ingat juga terkait tadi apa disampaikan oleh Prof terkait dengan dana dari pemerintah, bahwa Pak Purbaya mengatakan bahwa akan memberikan dana tak terbatas untuk penanganan karhutla gitu. Saya langsung ke Mas Tauhid. Mas Tauhid, menurut Anda dengan dana tak terbatas yang disampaikan Pak Purbaya mungkin terrealisasi nggak kira-kira Mas untuk penanganan ya? Kita belum berbicara terkait dengan pencegahan seperti ini. Ya, kalau kita lihat sebenarnya dana itu kan bisa diambil di di pos ya, Iya. di dana belanja lain-lain begitu Oke. ya. Pagunya di 2026 itu sekitar 400 triliun, 2027 mungkin naik lah, mendekati 500 atau 500 triliun. Satu komponennya memang kalau ada seperti sekarang bencana itu bisa dialokasikan ya. Oke. Tapi kita nggak tahu dengan skenario sekarang ya ada defisit dari 2,4 menjadi 2,8 yang agak mepet, maka menurut saya kalau ada tambahan lagi nampaknya nggak akan bisa banyak sekali begitu ya. Karena sudah dipatok untuk kebutuhan katakanlah belanja yang lain-lain juga banyak, terutama untuk program prioritas presiden begitu ya. Ini kan yang kemudian diberikan harapan, tapi angkanya belum diputuskan. Tapi kita lihat kalau lihat proyeksinya tadi sudah sangat mepet sekali. Kecuali masih 2,4 di ujung 2026 masih ada tambahan lah, katakanlah berapa triliun begitu. Maka ruangnya sebenarnya masih luas. Tapi kalau disampaikan Pak Purbaya hasil di proyeksinya kurang lebih hampir 2,8 itu sudah sangat terbatas sekali begitu ya. Berarti tekanan ke APBD kita akan sangat besar ketika memang ada porsi anggaran untuk penanganan karhutla saat ini, dan mungkin sampai akhir tahun disampaikan oleh Prof bahwa El Nino masih akan terus terjadi gitu. Kira-kira estimasi Anda akan berapa kira-kira yang bakal dikeluarkan? Mungkin kalau ada sedikit estimasi. Ya, kalau kita lihat ya, kemungkinan paling kalau tadi 5 triliun, mungkin bisa sampai 10 triliun ya, totali ya. Jadi nggak bisa lebih besar lagi dari itu ya. Karena historical beberapa pengalaman sebelumnya begitu. Tapi bukan tidak terbatas, justru kalau lihat realisasinya pasti sangat terbatas begitu ya. Nah ini, tapi itu sendiri kan masih kurang begitu. Kemungkinan di 2026
Tujuh. masih dianggarkan terutama untuk tadi mengkompensasi di 2026 yang tidak bisa direalisasikan. Begitu Mas Ruli. Prof, gimana Prof dengan Pak Purbay mengatakan anggarannya silakan saja asal tidak di markup, bahkan ada kata tidak di markup di sana. Pertama ini agak telat tadi ya. Agak telat. Jadi memadamkan api itu jauh, Pak. Ongkosnya jauh lebih tinggi daripada mencegah. Oke. Ya. Jadi pertama memadamkan, kemudian tadi ada kerugian ekonomi, kemudian memulihkan ekosistem ya. Itu mahal sekali itu, mahal sekali gitu. Itu yang pertama harus disadari bahwa Anda terlambat sebenarnya. Kita sudah Indonesia terlambat sebenarnya. terlambat. Oke. Kita sudah bicara potensi kebakaran itu sejak tahun lalu sebenarnya. El Nino akan terjadi tahun 2026. Panjang durasi. Sudah panjang. Dan ini kan yang terbakar ini baru ya, baru 203.000 hektar. Ini Agustus, September masih akan. Biasanya ya, saya nggak tahu doa seperti apa bisa mencegah, nggak tahu. September, Oktober, November, dan mulai turun Desember, mungkin berakhir Januari gitu ya. Itu masih terus ya. Dan 5 triliun, 10 triliun terlalu kecil sebenarnya untuk memadamkan, apalagi kalau hingga beberapa bulan ke depan ini sampai akhir tahun. Apalagi kalau memulihkan itu sama sekali tidak cukup gitu ya. Tapi toh itu harus dikeluarkan ya. Kemudian kedua, mudah-mudahan ini ada lesson learn ya, untuk memberikan alokasi yang lebih untuk mencegah sebelum terjadi. Karena kalau sudah terjadi, kita tidak, paling supaya tidak membesar saja. Tapi kalau sudah terbakar, Anda tahu Kanada, Amerika, Spanyol, Italia, Eropa kemarin ya, tidak bisa. Apalagi kita gambut ya. Gambutnya yang terbakar tidak permukaan, tapi bawah permukaan. Tapi gambut kita tidak hanya 1 meter, 2 meter, ada yang 7 meter gitu ya. Dan emisinya luar biasa ya. Nah ini yang, tapi toh itu harus dilakukan sebaik yang kita bisa, sebanyak anggaran yang kita bisa, dan mengerahkan juga kawan-kawan masyarakat di daerah gitu ya. Saya lihat itu agak kurang ini ya, di pencegahan dini ya. Masyarakat ikut maju memadamkan dia kecil ya, baru kemudian laskar yang lebih besar, tentara TNI ikut. Di sana. Tapi tadi ada yang rugi, ada yang untung. Nah, yang tapi untung kan segelintir saja untuk akan yang terus melakukan hal tersebut terus menerus gitu kan, karena ada keuntungan yang kejar di sana. Segelintirnya ratusan triliun Mas, ya. Untungnya ratusan triliun gitu ya. Nah ini yang bagaimana mereka kemudian bisa dipenjara, itu yang kita, dan dituntut kerugian, dituntut kerugiannya. Dan itu bentuk pencegahan sebenarnya dilakukan sekarang. Iya. Jadi, cukup telat? Kenapa? Cukup telat? Cukup telat, tapi supaya tidak ada yang bandel, yang nakal, ini harus masuk penjara. Harus agresif. Gitu. Baik, saya langsung ke Mas Tauhid terakhir. Mas Tauhid, kalau Anda melihat jika ini terus berulang, karena kan tahun 2015 sudah ada sampai sekarang namanya karhutla terus terjadi, terus berulang, apakah itu akan benar-benar menjadi salah satu faktor yang membuat daya saing Indonesia di mata global akan semakin turun sebenarnya? Ya, saya kira clear begitu ya. Kalau ketika ada kejadian ini berarti kan beberapa sektor di wilayah lokasi ini bisnisnya terganggu begitu ya, sehingga resiko ekonominya besar, investasi juga terganggu, dan sektor usaha boro-boro mau ekspor ya. Wilayah yang terkena juga tidak bisa dipastikan apakah operasionalnya masih berjalan atau tidak ya. Nah, termasuk misalnya di sektor hotel, restoran, pariwisata itu pasti nggak ada yang berani begitu ya. Nah itu yang saya kira ini terjadi. Yang kedua ya berkaitan dengan dampak terhadap Indonesia ini kan sekarang menggembar-gemborkan ya perdagangan karbon begitu ya. Nah, potensi karbonnya yang 3.000 triliun langsung hilang kalau misalnya katakanlah kita langsung katakanlah ya sudah kita malah justru menghasilkan karbon yang besar sekali begitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan bertahun-tahun, kita ada bursa dan sebagainya, dan kejadian meyakinkan ini global langsung global gitu ya. Saya kira ini pasti merugikan daya saing kita secara keseluruhan ya, termasuk di iklim investasi global. Kalau prasyarat lingkungan misalnya RSPO, ISPO maupun yang lain termasuk kayu ya
akan hilang dengan sendirinya, sehingga ini akan menurunkan daya saing kita secara keseluruhan ya, Ya. termasuk tentu saja ini menimbulkan persepsi negatif ya Ya. di Ya. kalangan para pelaku global, terutama terutama kalau kita lihat memang negara di kawasan Uni Eropa, mereka yang sangat peduli terhadap isu-isu green dan environment begitu. Baik, Mas. menarik sekali. Terakhir untuk Prof. Heri, mungkin singkat saja Prof, kira-kira satu kebijakan yang paling efektif untuk memutus mata rantai karhutla Indonesia itu apa, Prof? Memberi insentif pada pengelola hutan, pengelola pertanian yang bagus ya. Karena pasar tidak cukup gitu ya. Jadi harus ada insentif, harus ada bantuan ya. Dan juga ketika tadi Yang memiliki tata kelola yang baik perusahaan tata ini kelola, gitu ya. ketika ada dari luar, IUDR, RSPO itu kita juga open minded bahwa agama gitu ya, global sekarang lingkungan gitu. Iya. Jadi kalau orang Eropa, Amerika ingin lingkungan yang baik, kita bisa kok, kita bisa menurunkan kebakaran. Saya harap tahun ini tidak sampai 1 juta ya. Saya harap Lahan yang terbakar. terbakar. Tapi sejarahnya ketika El Nino berlangsung itu selalu lewat dari 1 juta. Oke. Sekarang baru 203.000. Oh, jangan baru dong. Udah stop aja udah sekarang. Jadi inginnya kita stop, tapi masih long way to go ya. Oke, Artinya TKP masih banyak ditemukan. masih banyak yang harus kita kerjakan. Tapi tadi seluruh kekuatan harus bersatu padu. Dan saya gembira polisi, TNI dan semua sekarang satu narasi. Oke. Hanya mudah-mudahan itu jadi lesson learned untuk Baik. tahun-tahun berikutnya. Pak Purwojo mengatakan ada anggaran tak terbatas, tidak hanya untuk penanganan, tapi juga untuk pencegahan. Harapannya sekarang. benar. Terima kasih Prof. Heri, terima kasih Mas Tauhid sudah hadir di Ekonomi kasih, pada malam Mas. hari ini. Mudah-mudahan dialog kita didengar oleh para negara, pengusaha, dan juga masyarakat yang benar-benar terikat dan terkait dengan kebakaran hutan saat ini. Terima kasih sekali lagi, Prof. Mas Tauhid, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Dan jangan kemana-mana, Ekonomi akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.